Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bagaimana caranya menghadapi cobaan ketika kita belajar istiqamah dalam hijrah? Sabar dan tetap istiqamah. Kemarin di Bandung pernah sedikit disinggung. Bagaimana caranya agar istiqamah di atas penderitaan karena mengamalkan sunnah? Pertama, yakini bahwa setiap ada peningkatan keimanan pasti ada peningkatan kadar ujian. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, saya beriman, tapi belum diuji? Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Ketika hijrah menunjukkan ada peningkatan keimanan, pasti ada ujian, dicela, ya, dihina, dibuli, dikata-katain dengan kata-kata yang bikin kita ilfil gitu ya. Ahwat disebut ninja, disebut babagig sawah. Ikhwan yang berjenggot disebut apa? Kambing. Disebut siga aki-aki. Yang cingkrang disebut kurang bahan, kebanjiran, macam-macam. Itu ujian dan itu sunnatullah. Kalau hijrah nggak ada ujian, harus tanda tanya loh. Rasanya saya sudah hijrah, sudah nambah iman, tapi kok senang-senang terus. Semua kawan-kawan dekat saya, keluarga saya kok mendukung. Congratulations, selamat kamu sudah hijrah. Ada yang ngasih ini, ngasih itu. Kok hijrah itu enak? Nggak ada yang kayak begitu. Ya, harus tanda tanya kalau kita peningkatan keimanan ada terasa, tapi tambah senang hidup, tambah bahagia, tambah happy, nggak ada yang benci, nggak ada yang nyinyir, itu harus dipertanyakan itu. Menyimpang dari sunnatullah. Itu pertama. Kedua, yakini seluruh ujian menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satu ujiannya kezaliman orang kepada kita. Kita dibuli, kita dikata-katai, dihina, kita umpamanya dicaci, dimaki, direndahkan, disebut macam-macam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita walaupun kita tidak tobat dari dosa itu. Plus, enak dong dia kalau nggak dibalas. Enak gimana? Dia langsung dibalas oleh Allah. Berupa apa? Berupa dosanya nambah, pahalanya di-offer ke kita. Setiap kali ada orang awam lihat akhwat lewat, hey ninja, ninja, ninja. Kadang-kadang N-nya diganti dengan T. Pokoknya hey tinja, tinja. Itu sama dengan hai ahwat yang solihah. Nih saya ngasih pahala saya nih, pahala saya. Sini dosa kamu saya yang tanggung. Gitu tuh. Siapa yang untung? Kita yang dihina, yang dibuli. Dia tidak sadar ya. Kalau ini dalam kepentingan dunia, ada ahwat punya hutang enggak? Kalau punya biar saya yang nanggung. Nih harta saya berikan. Hutang kita berkurang bahkan lunas, pundi-pundi saldo uang kita nambah. Maka pada hakikatnya orang yang zalim adalah orang yang dermawan dengan pahala. Orang yang sangat meringankan beban kita di akhirat. Orang yang zalim itu sama dengan sinilah dosa kamu saya tanggung, nih pahala saya berikan. Dia tambah berat dosanya, pahalanya tambah sedikit. Kalau terlalu sering pahalanya habis, dosanya tambah numpuk. Kita sebaliknya yang dihina, yang dizalimi, dosa berkurang, pahala nambah. Untung apa rugi?
Kita untung, dia yang rugi. Ingat kepada hal ini, nggak ada lagi resah, gelisah, sedih, kecewa ya. Tidak cemen, tidak manja. Kan banyak ikhwan akhwat yang baru hijrah cengengnya luar biasa. Nelpon ke ustaz, saya disebut ninja, saya disebut itu sambil nangis. Saya bilang jauh keneh kana pejit eta mah. Teu bared acan, teu bohak acan, jauh keneh kana pejit, cemen, cengeng. Gitu ya. Termasuk kalau kita dicap Wahabi oleh orang tua, bagaimana? Ini termasuk disebut Wahabi, disebut Salafi, disebut teroris, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut segala macam sebutan-sebutan yang kesannya buruk. Ujian itu teh. Nabi SAW zaman dahulu orang yang paling dikenal sebagai orang yang jujur, berakhlak mulia. Coba sebutannya apa? Pendusta, tukang sihir, dukun, pemecah belah persatuan umat. Wah, segala macam tuh. Kita tidak sampai kepada itu. Bahkan Nabi SAW sudah mau dibunuh. Bukan sekedar niat, tapi sudah ikhtiar, diperangi, mau dibunuh. Kita nggak sampai ke sana. Jangan cemen ya. Setiap ada bulian, dicap Wahabi, dicap teroris, dicap ekstremis, dicap agama anyar dan seterusnya. Al-Quran sejak dahulu sudah mengatakan begitu. Lihat surah Al-Mulk ayat, cari dari ayat 1 sampai terakhir. Ketika orang kafir masuk dalam neraka, oleh para malaikat ditanya, alam ya'tikum nadhir? Apa jawabnya? Bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Itu orang kafir tuh. Apa dulu waktu di dunia nggak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kamu, nggak ada ustadz, nggak ada dai, nggak ada mubaligh yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Apa jawabnya? Bala, ya sudah ada datang ustadz, dai, tapi kami dustakan, kami bantah sampai di akhirnya in antum illa fi dhalalin kabir. Kami berkata kepada mereka, kamu ini agama sesat. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali berada dalam kesesatan yang besar, agama sesat, pemahaman sesat, ajaran sesat gitu. Jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, ada nggak yang menuduh sesat? Banyak. Dari zaman baheula Quran menjelaskan. Ya. Makanya Nabi sudah mengingatkan, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Islam ini awal mulanya dianggap aneh, dianggap asing. Dan kelak pada suatu masa di akhir zaman akan kembali dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat malah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang-orang yang menghidupkan kembali sunnahku yang banyak dimatikan oleh manusia. Tuh. Jadi sudah wanti-wanti ya. Makanya ingat kepada hal ini, para nabi, para ulama, para pejuang zaman baheula begini, lebih dari ini. Saya ini baru tahap awal. Harus tegar tuh ya. Tenang. Ketiga, bayangkan pahala yang diperoleh oleh orang yang dibuli, dihina, dicaci, dimaki karena mengamalkan Quran Sunnah. Selain menghapus dosa dengan jumlah yang banyak, pahala juga akan diberikan dengan jumlah yang banyak. Sebanyak apa? 50 kali lipat pahala para sahabat Nabi SAW. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, inna mi waraikum ayyaman as-sabiruna fihinna ala sunnati kal qabidina alal jamri walil amili fihinna. Disebutkan oleh Nabi begitu.
Nanti di belakang kalian ada hari-hari yang penuh fitnah. Orang yang sabar di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Dan orang yang beramal dengan sunnahku di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat dari pahala sahabat-sahabatku. Bayangkan besarnya pahala. Dosa berguguran, pahala nambah. Enak bagi kita. Dibuli, dicela, dicaci, barjeng tebohak-bohak acan. Apakah ketika disebut dasar kamu teroris kewor teh getih tinu ieu. Lalu disebut teroris jadi datang lagi dasar si Wahabi. Langsung asa katonjok angen. Apakah begitu? Enggak, tebohak-bohak acan, tebaret-baret acan. Senyum aja. Kenapa senyum? Begitu kita dicap ini, dicap itu, langsung dosa buru itu dosa rag-ragan. Langsung pahala itu pundi-pundi pahala jadi pinuh ngadadak. Kumaha rek teu tersenyum atuhnya. Ada yang tahu apa bahasa Sundanya tersenyum? Hah? Seri mah atuh tertawa. Jarang anak sekarang apa tersenyum? Imut nyerengeh bukan. Imut teh pondok na aya papanjang na ada yang tahu imut apa? Imut mungkin kalian jarang mendengar atau nggak pernah, baru sekarang terdengar dari mulut saya. Catat. Imut ngagelenyu. Ada yang pernah dengar? Ada yang tua-tua. Yang pernah dengar berarti sudah tua. Imut ngagelenyu. Imut saja ngagelenyunya.